Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan materi pokok-pokok hukum agraria akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Anggun Abdullah Maharani dengan NIM 2023-236 sebagai moderator. Yang kedua ada Lulus Ali Mustafa dengan NIM 2023-218. Yang ketiga ada Intan Sabrina Isma Ramadhani dengan NIM 2023-237. Yang keempat ada Nabila Sofiana dengan NIM 2023-204. Saya akan membahas tentang 1. Pengertian hukum agraria, 2. Sejarah hukum agraria, 3. Asas-asas hukum agraria, dan 4. Hak-hak atas tanah dalam UU PA. Yang pertama ada pengertian hukum agraria. Pengertian hukum agraria dalam UU PA dengan pemakaian sebutan agraria dalam arti yang demikian luasnya, maka dalam pengertian UU PA, hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu. Ini jadi presentator pertama akan membahas sejarah hukum agraria, sejarah pengaturan hak atas tanah di Indonesia. Mengenai sejarah penguasaan hak atas tanah di Indonesia akan dimulai dari tonggak sejarah pada tahun 1811. Pada waktu di Indonesia dipengaruhi oleh pikiran refleks dengan teori Guimenya. Namun untuk lebih lengkapnya diuraikan secara rinci di bawah ini. Tonggak pertama 1811, tonggak kedua 1830, tonggak ketiga 1848, tonggak keempat 1870, tonggak kelima 1960. Sejarah hukum agraria tonggak pertama 1811. Pada penguasa hak atas tanah lebih diposisikan sebagai alat untuk menarik pajak bumi demi kepentingan pemerintah jajahan Belanda. Tujuan refleks dalam menata sistem administrasi pertanahan dengan sistem domain, yaitu dengan menerapkan sistem penarikan pajak bumi seperti apa yang digunakan oleh Inggris di India. Kesimpulan dari refleks, berdasarkan penyelidikan, semua tanah adalah milik raja atau pemerintah. Tonggak kedua 1830 ditandai dengan kembalinya di Indonesia ke tangan pemerintah jajahan Belanda yang kurang lebih 19 tahun. Berada di tangan Inggris pada tahun 1830, pemerintahan Belanda di Indonesia dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van der Bos yang mempopulerkan konsep penguasa tanah kulturalisme atau disebut sistem tanam paksa. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari sistem tanam paksa ini adalah untuk menolong negeri Belanda yang keadaannya keuangannya dalam keadaan buruk. Tonggak ketiga 1848 terjadinya pergolakan antara kaum pemilik modal dari aliran liberal dengan golongan konservatif pendukung kulturalisme. Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Belanda, yaitu dengan adanya ketentuan di dalamnya yang menyebutkan bahwa pemerintah di tanah jajahan harus diatur dengan undang-undang yang dimaksud dalam perubahan Undang-Undang Dasar Belanda tersebut selesai pada tahun 1854, yaitu dengan dikeluarkannya garis Gelegenmen RR 1845 untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 1865.
dengan dikeluarkannya Regeering Gelegenmen RR 1845 untuk mencapai tujuan pada tahun 1865. Menteri Jajahan Frank van de Putte, seorang liberal, mengajukan rencana undang-undang RUU. Salah satu isi rencana undang-undang ini antara lain adalah Gubernur Jenderal akan memberikan hak repet selama 99 tahun. 4. Tonggak keempat 1870. Jatuhnya Menteri Jajahan Van de Putte karena dianggap terlalu tergesa-gesa memberikan hak eigendom kepada pribumi. Adapun seluk-beluk agraria di Indonesia belum diketahui benar-benar karena pada tahun 1866 sampai 1867 pemerintah lalu mengadakan suatu penelitian tentang hak-hak penduduk Jawa atas tanah yang dilakukan di 808 desa di seluruh Jawa. Namun pemerintah Belanda tidak sabar menunggu hasil penelitian tersebut. Pada tahun 1870, 6 tahun sebelum jilid pertama dari laporan tersebut terbit, Menteri Jajahan De Waal mengaju RUU yang akhirnya diterima oleh parlemen. Isinya terdiri dari 5 ayat. Kelima ayat ini kemudian ditambahkan kepada 3 ayat dari pasal 62 RR tersebut, sehingga menjadi 8 ayat yang satu diantaranya menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal akan memberikan HRPT selama 75 tahun, jadi bukan 99 tahun, seperti RUU Van de Putte yang ditolak itu. Tonggak kelima 1960. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa peraturan perundang-undangan Inggris sangat tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Perhatian pemerintah jenderal tersebut mengatur mengenai agraria dimulai sejak tahun 1948 dengan diakui sah dibentuknya panitia agraria. Setelah 15 tahun di Indonesia merdeka, barulah lahir UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Kaum kelahiran RUU Nomor 5 Tahun 1960 melalui suatu proses yang panjang, yaitu dimulai Panitia Yogya pada tahun 1948, Panitia Jakarta 1951, Panitia Swewarwajo 1956, Rancangan Sunario 1958, dan akhirnya Rancangan Sidarjo 1960. Asas-asas hukum agraria. 1. Asas hak milik. Setiap warga negara berhak memiliki tanah sebagai hak pribadi yang dapat diwariskan atau diperjualbelikan. 2. Asas keadilan. Setiap peraturan hukum agraria harus mewujudkan keadilan dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya alam. 3. Kemanfaatan. Asas kemanfaatan. Pemanfaatan tanah harus mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan bersama. Hak-hak atas tanah dalam UUPA. 1. Hak bangsa Indonesia atas tanah, arah dan tujuan berhubung era dengan konsep bangsa dalam arti yang sangat luas, dalam arti bahwa konsep bangsa merupakan artikulasi dari pengangkatan kepentingan bangsa di atas kepentingan perorangan atau golongan. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia atas tanah mempunyai makna bahwa kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan perorangan atau golongan. Dalam pasal 1 ayat
1, 2, dan 3 UU PA Nomor 5 Tahun 1960 sejalan dengan penjelasan umum UU PA Nomor 5 Tahun 1960. Hak-hak atas tanah dalam UU PA. 2. Hak menguasai negara atas tanah. Negara sebagai konsep yang berkaitan dengan kekuasaan memilih sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, sangat wajar kalau setiap hukum positif undang-undang selalu menempatkan suatu tujuan yang terdapat dalam hukum itu yang secara inklus termasuk tujuan negara. Sebab berbicara mengenai tujuan hukum sama hal berbicara mengenai tujuan negara. Hal ini terlihat dalam ketentuan dasar pokok agraria yang menempatkan hak menguasai tanah atas tanah diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU PA nomor 5 tahun 1960. Hak-hak atas tanah dalam UU PA. 3. Hak ulayat masyarakat hukum adat. Hak ulayat diatur dalam pasal 3 UU PA yang berbunyi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dan masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. 4. Hak ulayat dalam hukum tanah nasional. Hukum hak ulayat diakui eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu sepanjang menurut kenyataannya masih adanya hak ulayat pada masyarakat hukum adat tertentu. Selain diakui pelaksanaannya dibatasi dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan persatuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kenyataannya, hak ulayat kecenderungannya berkurang dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah ulayat yang dikuasainya. Oleh karena itu, hak ulayat tidak akan diatur dalam UU PA, juga tidak memerintahkan untuk diatur, karena pengaturan hak tersebut akan berakibat melangsungkan keberadaannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.